Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hakikat Ilmu Pengetahuan Menurut Islam, yang beranggotakan Jihan Asila dan Linda Purnamasari. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yalimu ilman dengan wajan fa'ila, yaf'alu yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Pengetahuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengetahuan segala sesuatu yang diketahui, kecerdasan atas semua yang diketahui tentang hal-hal subjek. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan tentang suatu objek tertentu yang disusun secara sistematis akibat penggunaan metode-metode tertentu untuk penelitian. Selanjutnya, prosedur ilmiah. Metode yaitu prosedur untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis. Prosedur ilmiah. Metode yaitu prosedur untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis. Metode ilmiah yaitu segala sesuatu prosedur atau cara tertentu untuk membuktikan benar-benar salahnya suatu hipotesis yang ditentukan sebelumnya. Dalam metode ilmiah, peneliti dituntut untuk berpikir menggunakan analisa. Maka hipotesis juga diperlukan. Hipotesa digunakan untuk memandu jalan berpikir ke arah tujuan yang ingin dibuktikan, sehingga hasil yang hendak diperoleh akan mencapai sasaran dengan tepat. Selanjutnya, filsafat ilmu agama. Filsafat yaitu cinta ilmu pengetahuan atau kebenaran, suka kepada hikmah dan kebijaksanaan. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian dan percobaan dari fakta. Agama yaitu seperangkat pedoman atau petunjuk bagi setiap penganutnya. Korelasi ilmu filsafat dan agama. Persamaan ilmu dengan filsafat yaitu keduanya menggunakan berpikir reflektif dalam upaya memahami fakta dunia dan kehidupan. Terhadap hal-hal tersebut, baik filsafat maupun ilmu bersikap kritis, berpikir terbuka, serta sangat konsen pada kebenaran. Di samping perhatiannya pada pengetahuan yang terorganisir dan sistematis. Hubungan agama dan filsafat yaitu filsafat sebuah metode berpikir yang sistematis, merupakan salah satu pendekatan tersendiri dalam memahami kebenaran. Dalam konteks keagamaan, pemikiran tentang berbagai hal dan urusan. Sebab dalam filsafat juga mengkaji bagaimana keberadaan Tuhan dan juga persoalan kenabian, kedudukan dan fungsi akal dan wahyu penciptaan manusia serta ibadah yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, umat Islam dan ilmu pengetahuan. Manusia adalah makhluk unik, bukan hanya mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan berkesenian, tetapi manusia melakukan pengetahuan dan seni setara sebagai hasil perwujudan kebebasan manusia untuk melakukan olah pikir. Dan selama itu, kehidupan manusia akan terus berkembang dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari imajinasi dan olah pikir manusia. Meneruskan penjelasan dari teman saya, Linda Purnamasari, tentang sumber ilmu pengetahuan. Di sini sumber ilmu pengetahuan itu terbagi atas dua, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan juga yang bersumber dari hadis. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu yang bersumber dari Al-Quran. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran itu terdiri dari berbagai macam ilmu pengetahuan, baik itu dari ilmu duniawi maupun juga ilmu akhirat. Kemudian manusia itu mengembangkan lebih mendalam ilmu pengetahuan tersebut sehingga menciptakan berbagai ilmu-ilmu baru seperti ilmu filsafat, ilmu fikih, ilmu kesehatan, kedokteran, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu F, pembagian ilmu. Ilmu terbagi atas tiga, yaitu yang pertama ilmu alamiah, yakni ilmu yang mempelajari alam dan manusia serta seluruh isinya. Yang kedua yaitu ilmu sosial, yaitu ilmu yang mempelajari semua aspek tentang kemanusiaan. Yang ketiga yaitu ilmu budaya. Di sini ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan. Yang selanjutnya G yaitu integrasi ilmu dalam perspektif.
beberapa dasar dan alasan yang bisa diajukan tentang arti penting integrasi dalam ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama berdasarkan dasar filosofis, yang kedua dasar normatif dan teoritis, yang ketiga yaitu dasar filosofis. Selanjutnya hubungan filsafat ilmu dengan pendidikan Islam. Keduanya yaitu berkolaborasi sebagai pondasi atau dasar proses pembelajaran Islam yang akan diaplikasikan kepada peserta didik. Jika pendidikan jadi dasar pelaksanaan tercapainya suatu tujuan, maka filsafat ilmu itu digunakan sebagai pedoman atau acuan untuk pelajaran pendidikan Islam yang akan diaplikasikan nantinya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.